Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Faza Basriya. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Video kali ini saya akan menjelaskan mengenai derajat-derajat hadis dan nakop-nakop hadis. Sebelum lebih lanjut, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan hadis. Al-haditsu wa ma udhifa ila Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqdirin. Baik dari perkataan, perbuatan, ketetapan, atau sifatin khuluqiyatin atau khuluqiyatin, maupun sifat-sifat beliau, baik sifat fisik atau akhlak Nabi Muhammad SAW. Nah, adapun derajat-derajat hadis atau tingkatan-tingkatan hadis itu merujuk pada penilaian terhadap kualitas dan keaslian hadis, baik berdasarkan sanad, matan, dan perawi hadis. Tingkatan-tingkatan atau derajat-derajat hadis itu ada 4, yaitu hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, dan juga hadis mauquf. Yang pertama ada hadis sahih. Yang dimaksud dengan hadis sahih, mattasala sanaduhu bil ulumil dhabitina min ghairi syurudin wala illatin. Hadis sahih adalah hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh perawi yang adil lagi dhabit, tidak syadz dan tidak berilat. Syarat-syarat hadis sahih ada 5. Yang pertama, sanadnya bersambung. Yang dimaksud sanadnya bersambung artinya dari akhir perawi sampai kepada sahabat Nabi yang menerima langsung hadis dari Nabi Muhammad SAW bersambung dalam periwayatannya. Kemudian yang kedua, perawi yang adil. Adil dimaksud di sini Islam, balik dan berakal, menjauhi segala larangannya, melaksanakan segala perintahnya, menjauhi segala dosa-dosa kecil, memelihara ucapan dan perbuatan sehingga tidak menyudahi muruahnya. Kemudian yang ketiga, perawi yang dhabit. Dhabit artinya kuat dalam ingatannya, kuat hafalannya. Bukan cuma kuat hafalannya, tapi mampu memahami isi hadis tersebut dan juga mampu menyampaikan kembali kepada orang yang belajar hadis tersebut. Kemudian syarat hadis sahih yang keempat, tidak syadz, tidak ada kejanggalan dalam hadis tersebut, tidak bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh perawi lain yang lebih kuat. Kemudian yang kelima, tidak berilat. Ilat artinya cacat atau penyakit. Berarti tidak berilat, tidak adanya cacat, tidak adanya kesamar-samaran dalam hadis tersebut sehingga tidak menurunkan kualitas hadis tersebut. Ilat hadis biasanya ditemukan pada sanad dan matan ataupun keduanya, tapi lebih banyak ditemukan pada sanad hadis tersebut. Adapun contoh hadis sahih, Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an, karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi orang yang membacanya. Hadis riwayat Muslim. Derajat-derajat hadis yang kedua yaitu hadis hasan. Hadis hasan al-haditsul ladzi ittasala sanaduhu bi naqlil adli alladhi qalla bihi an darajatihi sahihi wa qala min syudurin wa illatin. Hadis hasan adalah hadis yang bersambung sanadnya dan diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dhabit, yang mana kedhabitannya ini di bawah dari periwayat hadis sahih, tidak syadz dan tidak berilat. Itu adalah pengertian dari hadis hasan dan juga merupakan syarat-syarat hadis hasan. Adapun contoh hadis hasan, Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abu Ubaidah al-Haddad Kufi thiqatun. Abu Ubaidah al-Haddad mengisahkan kepada kami seorang dari Kufi yang terpercaya, an Muhammad bin Amrin, dari Muhammad bin Amr,
an Abi Salamah, dari Abu Salamah, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati la amratuhum inda kulli salatin bisawad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila tidak memberatkan kepada umatku, maka aku perintahkan kepada mereka untuk bersiwak setiap sebelum sholat. Hadis tersebut termasuk hadis hasan. Kenapa? Karena salah satu dari periwayatnya yaitu Muhammad bin Amr, yang mana tingkat hafalannya lebih di bawah atau tidak termasuk dari tingkatan hafalan periwayat hadis sahih. Maka hadis yang tadinya termasuk hadis sahih turun derajatnya menjadi hadis hasan. Adapun derajat-derajat hadis yang ketiga yaitu hadis dhaif. Hadis dhaif adalah hadis yang lemah, hadis yang sakit, hadis yang tidak kuat atau kebalikan dari hadis sahih. Menurut Imam An-Nawawi, pengertian dari hadis dhaif yaitu ma lam yujad fihi syurutus sihhati wala syurutul hasani. Hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis sahih dan juga tidak memenuhi syarat-syarat hadis hasan. Nah, adapun sebab-sebab dari hadis dhaif yaitu tidak bersambung sanadnya. Artinya, ada salah satu dari riwayat hadis itu gugur, tidak bertemu dengan pemberi informasi atau gurunya. Kemudian, perawinya tidak adil dan tidak bersifat thabit, tidak mampu menjaga hadis baik dari segi hafalan maupun tulisan. Kemudian, yang mana isi hadis tersebut bertentangan dari periwayat yang diriwayatkan oleh rijal hadis yang lebih thiqah. Kemudian, hadis dhaif itu hadis yang cacat, memiliki kesamaran atau keraguan-raguan sehingga menurunkan kualitas kesahihan hadis tersebut. Derajat-derajat hadis yang keempat yaitu hadis maudhu atau hadis palsu. Ma nusiba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ikhtilafan wa kadiban mimma lam yaqulhu aw yaf'aluhu aw yakilhu. Hadis maudhu adalah hadis yang disandarkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengada-adakan dan berbohong padahal belum pernah disabdakan dan dilakukan dan juga ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Jadi hadis maudhu ini hadis yang hanya dibuat-buat, hadis yang hanya diada-adakan, yang mana mengatasnamakan Rasulullah SAW. Adapun sebab-sebab adanya hadis maudhu itu diantaranya karena ingin menyesatkan manusia dari jalan yang lurus, ingin mengacaukan agama Islam, dan juga untuk mencari penghidupan, dan pada waktu itu raja-raja hanya menurutkan hawa nafsunya. Adapun pembahasan selanjutnya yaitu laqab-laqab hadis dan juga istilah rawi hadis. Laqab-laqab hadis atau gelar-gelar hadis ini diberikan kepada ahli hadis karena memiliki keahlian dalam memahami ulumul hadis dan juga hadis. Adapun laqab-laqab hadis yang pertama ada Amirul Mukminin fil Hadis. Gelar ini adalah gelar yang paling tertinggi dalam ahli hadis. Gelar ini hanya sedikit diberikan kepada ahli hadis, diantaranya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian yang kedua ada Al-Hakim. Al-Hakim diberikan gelar kepada ahli hadis yang mampu menghafal lebih dari 300.000 hadis dan juga mampu menguasainya. Adapun nama yang diberikan gelar ini yaitu salah satunya Imam Syafi'i dan juga Imam Malik bin Anas. Kemudian yang ketiga ada Al-Hujjah. Al-Hujjah ini diberikan gelar kepada ahli hadis yang mampu menghafal 300.000 hadis dan juga menguasainya. Salah satu di antaranya yaitu Hisham ibnu Urwah. Kemudian yang keempat ada Al-Hafidh, ahli hadis yang mampu menghafal 100.000 hadis dan juga menguasainya. Salah satu di antaranya ada Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian yang kelima ada Al-Muhaddits. Al-Muhaddits diberikan gelar kepada ahli hadis yang mampu menghafal 1.000 buah hadis dan juga menguasainya. Salah satu di antaranya Az-Zabidi. Dan yang terakhir Al-Musnid. Al-Musnid ini diberikan gelar kepada
orang yang dapat meriwayatkan hadis beserta sanadnya, baik menguasai ilmunya maupun tidak. Artinya menguasai ilmunya di sini menguasai ilmu hadisnya, tapi juga dapat menghafal hadisnya saja. Al-Musnid ini nama lainnya disebut juga dengan Al-Talib, Al-Mubtadi, dan Ar-Rawi. Jadi, lakop-lakop hadis itu ada 6: Amirul Mukminin fil Hadis, Al-Hakim, Al-Hujjah, Al-Hafidh, Al-Muhaddits, dan Al-Musnid. Yang semuanya ini bukan hanya sekedar menghafal hadis saja, akan tetapi dapat menguasai, memahami, dan menyampaikan kembali hadis yang telah dipelajarinya. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu istilah rawi hadis dan singkatannya dalam kitab Bulughul Maram yang disusun oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ada 7 istilah rawi hadis. Yang pertama, akhrajahus sab'ah, yang diriwayatkan oleh 7 orang rawi hadis. Di antaranya Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi, Imam An-Nasa'i, dan Imam Ibnu Majah. Kemudian yang kedua, akhrajahus sittah, yang diriwayatkan oleh 6 orang perawi hadis. Di antaranya Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, Imam Abu Dawud, Imam An-Nasa'i, dan Imam Ibnu Majah. Kemudian yang ketiga, akhrajahul khamsah, yang diriwayatkan oleh 5 perawi hadis. Di antaranya Imam Abu Dawud, Imam Ahmad, Imam Tirmizi, Imam An-Nasa'i, dan Imam Ibnu Majah. Kemudian yang keempat, itu akhrajahul arba'ah, yang diriwayatkan oleh 4 perawi hadis. Di antaranya Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi, Imam An-Nasa'i, dan Imam Ibnu Majah. Kemudian yang kelima, akhrajahus salasa, yang diriwayatkan oleh 3 orang perawi hadis. Di antaranya Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi, Imam An-Nasa'i. Kemudian yang keenam, muttafaqun alaih, yang diriwayatkan oleh 2 perawi hadis, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang terakhir adalah akhrajahul jamaah, yang diriwayatkan oleh jamaah ahli hadis. Itulah tadi materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu kita semua. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikan. Akhir kata, libatkanlah Allah dalam setiap langkah agar hidup menjadi barokah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.